Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asta Dewi Asti Wijayanti dari kelas 6B dengan NIM 63010200018 akan memaparkan sedikit materi mengenai sistem ekonomi dan keuangan syariah. Pokok pembahasannya itu ada 4. Yang pertama, ikhtisar ekonomi syariah. Yang kedua, perbedaan sistem ekonomi syariah dengan sistem ekonomi lainnya. Yang ketiga, dasar sistem ekonomi syariah. Yang keempat, keuangan Islam. Langsung saja, yang pertama, ikhtisar ekonomi syariah. Ekonomi Islam dalam bahasa Arab disebut al-ikhtisad al-islami. Al-ikhtisad secara bahasa berasal dari kata al-qasdu yang berarti pertengahan atau berkeadilan. Al-qasdu juga berarti sederhana, jalan yang lurus, dekat, dan kuat. Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang diilhami oleh nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut S.M. Hasanuzzaman, ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan eksplorasi sebagai macam sumber daya untuk memberikan kepuasan lahir dan batin bagi manusia serta memungkinkan mereka melaksanakan seluruh kewajiban mereka terhadap sang Khalik dan masyarakat. Menurut Islam, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh falah di dunia dan akhirat, yang mana diatur berdasarkan aturan agama Islam dan dilandasi dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Yang kedua, ada perbedaan sistem ekonomi syariah dan sistem ekonomi lainnya. Ada ekonomi kapitalis dibangun atas 3 prinsip. Problem kelangkaan relatif barang dan jasa yang berkaitan dengan kebutuhan manusia. Maksudnya, barang-barang dan jasa-jasa yang ada tidak mampu mencukupi kebutuhan manusia yang terus bermunculan dan beraneka ragam. Menurut mereka, inilah problem ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Yang kedua, ada nilai suatu barang yang diproduksi. Ini yang menjadi dasar penelitian ekonomi, bahkan paling banyak dikaji. Yang ketiga, ada harga serta fungsi yang dimainkan dalam produksi, konsumsi, dan distribusi. Harga adalah alat pengendali dalam sistem ekonomi kapitalis. Selanjutnya ada sistem ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar, yaitu individu mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk berpendapat atau membuat suatu keputusan yang dianggap perlu selama tidak menyimpang dari kerangka syariat Islam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang optimal dan menghindari kemungkinan terjadinya kekacauan dalam masyarakat. Islam mengakui hak milik individu dalam masalah harta sepanjang tidak merugikan kepentingan masyarakat luas. Kemudian Islam mengakui bahwa setiap individu pelaku ekonomi mempunyai perbedaan potensi, yang berarti juga memberikan peluang yang luas bagi seseorang untuk mengoptimalkan kemampuannya dalam kegiatan ekonomi. Namun, hal itu kemudian ditunjang oleh seperangkat kaidah untuk menghindari kemungkinan terjadinya konsentrasi kekayaan pada seseorang atau sekelompok pengusaha dan mengabaikan kepentingan masyarakat umum. Yang ketiga, ada dasar sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Sumber dari keseluruhan nilai tersebut sudah tertentu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Nilai-nilai sistem ekonomi Islam ini merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif dan telah dinyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ajaran yang sempurna. Berbeda dengan paham naturalis yang menempatkan sumber daya sebagai faktor terpenting atau paham monetaris yang menetapkan modal finansial sebagai yang terpenting.
Dalam ekonomi Islam, sumber daya insani menjadi faktor terpenting. Manusia menjadi pusat sirkulasi manfaat ekonomi dari berbagai sumber daya yang ada. Yang terakhir atau yang keempat ada keuangan Islam. Keuangan Islam atau keuangan syariah adalah sistem pengelolaan keuangan yang diterapkan dengan menggunakan prinsip-prinsip Islam dan hukum Islam sebagai patokan. Ini tidak hanya berlaku untuk sistem, tetapi juga untuk lembaga keuangan dan produk yang mereka tawarkan. Prinsip-prinsip keuangan Islam menurut Muhammad tahun 2000 yaitu: 1. Larangan menerapkan bunga pada semua bank dan jenis transaksi. 2. Menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal. Yang ketiga, mengeluarkan zakat dari kegiatan. Yang keempat, larangan menjalankan monopoli. Yang kelima, bekerja sama dalam membangun masyarakat melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang oleh Islam. Kemudian ada tujuan utama sistem keuangan Islam, yaitu tujuannya itu sendiri menghapus bunga dari semua transaksi keuangan dan menjalankan aktivitas sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, distribusi kekayaan yang adil dan merata, serta kemajuan pembangunan ekonomi. Kemudian pengelolaan keuangan yang baik adalah pengelolaan dalam mendapatkan dana dan menggunakan dana tersebut dengan efisien, sehingga perusahaan mendapatkan laba dan dapat bertahan di masa yang akan datang. Secara sederhana, konsep pengelolaan keuangan yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha di antaranya yaitu memisahkan antara keuangan usaha dengan keuangan pribadi. Yang kedua, melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang terjadi. Yang ketiga, melakukan pencatatan pembelian. Yang keempat, melakukan pencatatan persediaan barang. Yang kelima, mencatat biaya operasional. Biaya itu meliputi biaya lain-lain seperti biaya listrik, biaya air, dan lain-lain. Kemudian yang keenam, menentukan dan mencatat biaya gaji karyawan termasuk pemilik sendiri atau siapapun yang digunakan tenaganya oleh perusahaan. Yang ketujuh, melakukan pemeriksaan keuangan secara berkala dan teratur serta membuat laporan keuangan yang baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.